رمضان 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 مرحبا يا رمضان مرحبا. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa majid wa azim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa Darus Sofa yang berbahagia serta kaum muslimin dan muslimat, alhamdulillah Allah masih berikan kita usia yang panjang sehingga kita dapat berjumpa dengan bulan Ramadan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Ini merupakan kenikmatan yang sangat luar biasa, terutama nikmat Islam, nikmat iman, begitu juga nikmat sehat afiat. Allah masih berikan kita usia panjang, sehat wal afiat. Allah berikan kita kesempatan kita dapat berjumpa dengan bulan yang sangat mulia. Bulan yang mana di bulan tersebut banyak daripada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang mana yang tidak Allah berikan kepada para nabi dan rasul sebelumnya, melainkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk umat-umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di bulan Ramadan ini hendaknya kita untuk memperbaiki keadaan kita dan tazkiyatun nafas, yaitu kita membersihkan hati kita. Kita membersihkan hati kita daripada segala penyakit-penyakit hati. Karena perjuangan, perperangan, musuh terbesar kita bukanlah perjuangannya kita, bukanlah perperangannya kita daripada melawan orang-orang kafir Quraisy, melainkan perperangan yang paling besar, perjuangan kita yang paling besar dan musuh kita yang terbesar adalah melawan hawa nafsu. Sebagaimana ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah peperangan Badar, beliau pulang bersama para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum wa ardu anhum. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Raja'na min jihatil asghar ila jihatil akbar." Wahai para sahabatku, ketahuilah kita telah pulang daripada perperangan yang kecil, permusuhan yang kecil, perjuangan yang kecil kepada perjuangan dan musuh yang lebih besar. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, perperangan yang semacam ini, perjuangan yang semacam ini, musuh yang seperti tadi kita hadapi adalah peperangan yang kecil, adalah musuh yang kecil. Lantas bagaimana perperangan ataupun perjuangan musuh yang jauh lebih besar dari ini ya Rasulullah?" Maka Rasulullah beliau menjawab, "Ketahuilah para sahabatku, perperangan ataupun perjuangan musuh yang jauh lebih besar dari ini adalah melawan hawa nafsu yang ada pada diri kita." Maka di antara tanda cara kita untuk bisa kita menundukkan hawa nafsu kita dengan kita mengosongkan perut kita. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan akal, maka Allah bertanya kepada akal, "Ya akal, wahai akal, man anta wa man ana?" Maka akal tersebut menjawab, "Ya Rabb, ya Allah, saya adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku." Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang namanya nafsu, Allah menciptakan yang namanya nafsu, Allah bertanya, "Ya nafas, wahai nafsu, man ana wa man anta?" Siapa aku dan siapa dirimu? Apa yang dijawab oleh nafsu tersebut? Dijawab oleh nafsu tersebut, ana, anta. Saya,
Kamu ya kamu ya. Tidak ada kaitannya saya denganmu. Ini jawaban nafsu. Ketika Allah menciptakan nafsu, maka Allah Subhanahu wa taala letakkan nafsu tersebut di nerakanya Allah Subhanahu wa taala ribuan tahun. Di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Setelah ribuan tahun baru Allah cabut kembali, Allah tarik kembali yang namanya nafsu tersebut, ditanya lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya nafs, man ana wa man anta. Wahai nafsu, siapa saya dan siapa kamu? Maka dijawab oleh nafsu tersebut, nggak kapok-kapok dia. Ana, wa anta. Saya ya saya, kamu ya kamu. Nggak ada hubungannya antara saya dan kamu. Akhirnya Allah letakkan nih di neraka yang dingin, paling dingin. Lama ribuan tahun. Nggak kapok juga tuh yang namanya nafsu tadi. Ketika diangkat, ditanya lagi. Wahai nafas, man ana wa man anta. Wahai nafsu, siapa saya dan siapa anda? Nggak kapok-kapok nih nafsu. Dia jawab, ana wa anta. Saya, kamu, kamu. Nggak ada kaitannya antara saya dan kamu. Engkau ya Allah. Akhirnya Allah letakkan nafsu ini yang ketiga kalinya di mana? Di neraka yang neraka lapar. Ya. Jadi nih nafsu akhirnya baru diletakkan sebentar, dia nggak tahan. Ya Rabb al-an. Sekarang ketika dia nggak tahan, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, man ana wa man anta. Siapa saya dan siapa kamu? Maka nafsu tersebut, ya Rabb, sekarang saya adalah hambamu, saya adalah ciptaanmu, dan engkau adalah Tuhanku. Maknanya apa dari sini? Hawa nafsu itu tidak bisa ditundukkan, melainkan diantaranya dengan kita mengosongkan perut kita dalam keadaan lapar. Inilah daripada keutamaan orang yang menahan rasa lapar, khususnya di bulan Ramadan. Kita diajarkan oleh Rasulullah, dididik oleh Rasulullah agar kita bisa menahan rasa lapar, sehingga hikmah daripada puasa tersebut kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh para kaum fuqara wal masakin yang mereka mungkin sering kelaparan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak mungkin, saking rahmatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, yaitu kita. Mungkin siapapun, semiskin apapun kita, sefakir apapun kita mungkin yang hidup di zaman sekarang ini, mungkin tidak pernah mengalami apa yang dialami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ketika sahabat datang kepada Rasulullah membawa makanan untuk Rasulullah. Al-Fagir lupa apa nama makannya. Kalau nggak salah harisa. Dibawa ke hadapan Rasulullah, ya Rasulullah, ini untukmu ya Rasulullah. Apa jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam? Engkau bawa ini makanan ke putriku Sayyidah Fatimah karena dia sudah 3 hari belum makan. Ketika dibawa oleh sahabat tersebut di hadapan Rasulullah, maka Sayyidah Fatimah mengatakan, kembalikan lagi ini ke ayah saya, karena ayah saya sudah 3 hari 3 malam belum makan, menahan rasa lapar. Oleh karena itu hadirin, pernahkah semasa hidup kita ini kita pernah merasakan rasa lapar sebagaimana yang dirasakan oleh baginda Rasulullah, sampai 3 hari 3 malam tidak satu makanan pun yang masuk ke dalam perutnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ayo sama-sama semuanya muslimin muslimat, pemirsa Darus Safa yang berbahagia, mudah-mudahan Allah bantu kita, Allah rahmati kita, Allah bimbing kita agar kita benar-benar bisa melaksanakan ibadah puasa ini dengan baik dan benar, sehingga puasanya kita ini benar-benar zahir dan batin, sehingga kita tidak tergolong daripada kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Beberapa banyak daripada orang-orang yang berpuasa, akan tetapi orang puasa tersebut tidak mendapatkan apa-apa
melainkan hanya rasa lapar dan haus. Ya, karena itu kita jaga puasa kita ini. Mudah-mudahan kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dapat melaksanakan ibadah puasa ini dengan baik sehingga diterima amal ibadah puasa kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan hikmahnya puasa dan Allah ampunkan dosa-dosa kita dan kita dapat menundukkan hawa nafsu kita dan sehingga kita mendapatkan cinta dari Allah dan baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja ya yang dapat saya sampaikan. Sekurang-kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا عظيم يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك اغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك يغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك يغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم يا رب وفقنا على ما يرضيك وارزقنا التقوى